Big Bangers, terima kasih Anda masih bersama saya Andi F. Noya di acara Big Bang Show. Dan ini adalah acara yang mengangkat kisah tentang orang-orang kreatif yang melakukan usaha dan berdampak sosial bagi orang lain. Tentu Anda penasaran, Big Banger berikutnya ini siapa yang akan saya perkenalkan kepada Anda. Tapi sebelum itu, mari kita simak snapshot berikut ini. Melawan arus, itulah ungkapan yang tepat untuk Anang Setiawan, pemuda lulusan jurusan manajemen Universitas Brawijaya Malang. Tak seperti kebanyakan anak muda yang terpengaruh arus urbanisasi ke kota besar, Anang justru memilih kembali ke desa asalnya, Desa Jambewangi, Kecamatan Sepu di Banyuwangi. Pemenang Idea Fest 2015 ini menggagas lembaga swadaya ekonomi lokal yang memberdayakan warga desa dengan bantuan pendanaan keroyokan yang berhasil ia galang. Anang juga membekali warga dengan pendampingan dan pelatihan usaha kecil menengah agar memiliki kemampuan manajemen dan kelola. Salah satu yang sukses dibesarkan oleh Anang adalah budidaya ikan lele booster. Kini sedikitnya ada 90 unit kolam ikan lele milik warga yang bisa dipanen 70 ton setiap 3 bulan sekali. Tak cuma ternak lele, Anang juga mengembangkan unit usaha ternak itik dan tengah mengembangkan unit usaha jamur tiram dan semut rangrang. Itu tadi kisah tentang Anang Setiawan. Anak Banyuwangi, anak muda, anak kreatif, tapi punya kepedulian sosial. Ya, tentu Anda tidak sabar, mari kita sapa Anang Setiawan. Iya, Anang, terima kasih sudah datang di acara Big Bang Show. Jauh-jauh datang dari Banyuwangi. Pasti kenal dengan para mentor? Iya. Boleh salam-salaman. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo kabar. Karena kita pernah ketemu di ajang Idea Fest. Benar. Dan Anang adalah pemenang pertama. Yap. Dengan konsep tadi, apa nama gerakannya? Gerakan pulang ke desa. Pulang ke desa. Ini gerakan apa, Anang? Coba ceritakan dikit. Nah, gerakan pulang ke desa ini adalah sebuah gerakan untuk mengajak anak-anak muda yang melakukan urbanisasi ke kota. Cuman di kotanya pekerjaannya tidak beruntung-beruntung amat gitu. Oh, jadi ini orang-orang susah yang gagal gitu? Bukan susah. Bukan susah, cuman mereka memiliki kemauan dan kerja yang keras. Iya. Nah, tapi potensinya itu sebenarnya masih bisa digunakan untuk menggarap desa. Itu yang kita ajak untuk pulang gitu. Ben, kompetisi saya sebelum masuk ke Anang, ingin tahu kompetisi entrepreneurship atau social entrepreneurship. Itu apa yang terpikirkan waktu itu? Sebenarnya muncul banyak ya sebenarnya potensi-potensi socialpreneurs di Indonesia yang belum dapat kesempatan untuk punya akses lebih banyak terhadap pendanaan, terhadap media, terhadap orang-orang kreatif. Biar gimana pun socialpreneurs lahirnya dalam skala di mana mereka punya kecintaan terhadap Indonesia, mau merubah Indonesia, mau punya impact sosial lebih besar lagi. Tapi kita melihat banyak sekali sebenarnya anak Indonesia itu yang kreatif. Nah, dari kompetisi ini kita sebenarnya mau mempertemukan anak-anak yang punya kebetulan sosial tapi bisa berkolaborasi sama anak-anak kreatif. Nah, di situ kita membuat kompetisi sehingga terkumpullah ide-ide yang kombinasi antara sebuah kreativitas bisnis tapi juga punya impact sosial. Saya dengar para pemenangnya ini kemudian diinkubasi ya, dibantu modal, dibantu mentoring, baru pulang dari London. Iya. Ngapain di London? Jadi kartu ke London kita trip ke beberapa social enterprise gitu, termasuk ada beberapa yang mereka melakukan inkubasi juga kepada bisnis-bisnis sosial yang tumbuh di sana. Jadi kita belajar bagaimana sistem mereka, bahkan kita sebagai startup diajari cara menganalisa bisnis melalui bisnis model Canva sama Lean Canvas model bisnis gitu. Tapi tunggu dulu, kita semua pasti penasaran, penonton juga penasaran, bagaimana sih proses ya gerakan pulang ke desa ini dari ide kemudian menjadi sebuah gerakan dan bahkan kemudian menjadi enterprise, social enterprise. Boleh nggak dijelaskan ini? Mumpung di layar nanti kita bisa lihat. Boleh. Oke, yuk kita lihat sama-sama. Penonton di rumah juga lihat bagaimana gagasan dari Anang ini diimplementasikan dalam kehidupan nyata para petani petambak di Banyuwangi.
Jadi kalau ini kita namanya proyeknya itu Gerakan Pulang ke Desa. Jadi kita yang seperti yang saya jelaskan tadi mengajak orang-orang yang urbanisasi khususnya anak muda untuk pulang kembali di desa dan kita dampingi menjadi pengusaha sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Kalau yang potensinya airnya melimpah ya udah lele. Kalau yang cocok untuk bebek ya bebek. Kalau cocok untuk jamur ya jamur sesuai potensinya. Nah, kenapa awalnya kita bisa muncul ide demikian? Awalnya sih saya ngelihat kondisi desa saya, itu saya menyebutnya desa lebaran. Desa apa? Desa lebaran. Kenapa Lebaran. begitu? Kenapa? Karena ramenya cuma kalau lebaran. Kalau hari biasa khususnya anak mudanya pada merantau, banyak kan ke Bali sama ke Surabaya. Nah, satu hal yang saya tangkap dari para perantau ini adalah mereka tipe orang yang pekerja keras. Nah, lalu kepikiran untuk saya kenapa nggak potensi ini dimanfaatkan untuk membangun desa daripada dibiarkan sepi nggak berkembang. Nah, akhirnya kita tawarin untuk menjadi wira swastawan atau menjadi bisnismen sesuai dengan potensinya. Setelah itu setelah kita ajak ada yang mau, kita cari dulu nih jaringan bisnisnya lokalnya. Setelah ketemu, nah kita dampingi mereka, kita ajari mulai dari produksi, bahkan kita connect untuk marketing dan segala macamnya. Begitu mereka siap, kita buatkan unit bisnis. Dan siapa yang mendanai, nah kita connectingkan atau kita hubungkan dengan orang-orang yang mau mendanai bisnis mereka. Nah, menarik. Bagaimana merayu orang atau investor untuk mau investasi di konsep yang belum jelas, belum terbukti? Nah, awalnya gini. Jadi kalau saya bayangin ya satu unit bisnis itu kan 10 kolam. Waktu itu modalnya sekitar 100 sampai 120 juta. Kalau saya mau nawarin yang langsung investor dengan segitu sementara belum ada buktinya itu kan agak susah. Iya. Nah, akhirnya saya pecahlah modal 120 juta itu kecil-kecil menjadi 5 jutaan. Jadi dan itu sasaran saya adalah teman-teman saya yang memang orientasi utamanya bukan di untungnya dulu, tapi kamu bisa bikin perubahan sosial apa, saya bisa bantu apa nih untuk orang-orang. Nah, targetnya adalah teman-teman saya itu sendiri. Dari mereka jaringannya cukup banyak, bawa temennya, akhirnya terpenuhilah itu modal. Baik, menarik ini. Panjang ceritanya ini kalau kita teruskan. Tapi yang Ben, yang kalau kita lihat tadi mulai dari satu kolam, sekarang udah berapa banyak kolam? Sekarang sudah ada 94 kolam yang tergabung di komunitas kita. 94 kolam. Iya. Isinya lele? Lele semuanya. Baik, itu punyanya? Atau enggak. Jadi gini, satu desa atau di beberapa desa? Satu desa, cuman ada dusun sini, ada dusun sana, ada dusun sana. Jadi satu orang bisa memiliki mulai dari yang terkecil 2 unit kolam, yang terbesar bisa sampai 20 unit kolam gitu. Baik, kalau gitu kita ngobrolnya di sini lagi karena saya lihat ini Anang membawa beberapa produk. Saya nggak tahu apa ini, Nang. Kamu bawa apaan ini? Ini adalah produk olahan. Nah, gini. Jadi untuk gerakan pulang ke desa ini bisnisnya kita ada level-levelnya. Jadi untuk lele ini sudah memasuki level yang kedua. Jadi kita nggak cuman jual untuk produk lelenya doang, tapi produk olahan. Jadi ini lele sama pihak Boster yang nanti akan diajarkan ke masyarakat. Kita membuat ada lele crispy. Lele crispy. Digoreng lagi. Digoreng lagi. Ini nggak bisa langsung dimakan. Ini apa ini? Kalau ini pastel lele. Pastel lele. Isinya lele. Isinya lele. Astaga. Bakso. Ini bakso. Oh, ini apa? Ini kayak semacam amplang gitu. Ini jadi tinggal direbus di steam kalau aja. ini ya ini tinggal di steam aja. Oh, kayak di kukus. Kukus. Ya, Ini sudah masuk gitu. ke pasar mana aja? Ya belum, kalau yang ini kita lagi masa tahap pembuatan dan cuma dijadikan oleh-oleh di pusatnya dulu. Sambil kita nunggu peralatan siap, mesin-mesin dan segala macam karena jumlahnya masih sedikit. Kita sambil edukasi untuk masyarakat ibu-ibunya terutama di wilayah situ. Oh, ini dikerjakan ibu-ibu? Nah, nantinya akan dikerjakan oleh ibu-ibu. Sekarang kita masih dikerjakan oleh beberapa orang. Jadi beda bidang bisnis antara yang budidaya lelenya sendiri sama yang package menjadi produk ya? Kalau iya benar. Jadi bapak-bapaknya istilahnya yang akan memproduksi lele, nanti ibu-ibunya itu akan kita jadikan semacam komunitas sehingga membuat home industry yang nanti akan memproduksi, bikin produk. Nah, untuk packagingnya nanti akan melalui manajemen kami yang kerjasama dengan Eka Boster di Surabaya. Lalu semua apa yang Anang lakukan ini manfaatnya buat masyarakat di pedesaan apa sekarang ini yang terasa, yang terlihat? Yang terasa sih kalau yang pertama jelas penghasilannya lebih meningkat ya, bisa lebih tinggi daripada ketika mereka merantau di Bali atau di Surabaya untuk yang tergabung di komunitasnya ini. Nah, yang kedua ini yang paling penting sebenarnya
orang-orang atau pemuda-pemuda yang ikut komunitas kami bisa jadi berkumpul dengan keluarga setiap hari. Jadi tidak harus menunggu lebaran ya. Nggak harus menunggu lebaran. Jadi anak-anak juga bisa bercengkrama. Nah, berapa gitu. banyak anak-anak yang akhirnya pulang ke desa? Itu sekarang saat ini anggota komunitasnya itu sekitar 20 keluarga. 20 keluarga. Iya, 20. Kurun waktu berapa lama? Ini 1 tahun. 1 tahun 20 keluarga. Iya, 1 tahun ini udah 20 Jadi keluarga. mereka turut memiliki kan si tambak Iya, ini? jadi Berapa persen tuh biasanya Ini. kepemilikan mereka? bedanya adalah biasanya kalau dana dari investor kan investor akan memiliki terus. Kalau kita enggak, dalam jangka waktu tertentu investor sudah untungnya kita anggap cukup dan si petani ini udah mandiri, bisnisnya akan 100% menjadi milik dia. mereka. Kalau ada penonton yang tertarik dan mau Iya. investasi Ikut di dong. sini, Boleh. Kebetulan berapa kita nilai investasinya sekarang? kalau saat Minimal ini berapa? minimal mulai 6 jutaan. Biasanya saya jual produk ya. 6 jutaan. Oh, tapi kalau untuk satu tambak itu jadi kali 120 tadi. 120 jutaan. Untuk Oke, satu unit kita patungan bisnisnya. untuk Siap. beli beberapa Boleh. tambak. Ikut masuk. Ikut, Ikut boleh. masuk ya, Siap. ikut. Nah, tapi catatan. Nah, ini pentingnya catatan. Veronica Kolendam, kasih catatan supaya ini bisa berkelanjutan. Catatan ya, mungkin bukan catatan tapi saya sih dulu juga pernah ikut-ikutan bikin-bikin bakso-baksoan dari ikan dulu dengan teman-teman. Yang biasanya dijadikan produk ini kan sebenarnya sisa-sisa dari ikannya, bukan dari main ikannya dibelak-belak lalu dijadiin bakso sayang gitu. Karena kan dagingnya itu biasanya dijual utuh. Utuh. Ya nanti nggak tahu saya makanya kamu jual ikannya ikan masih hidup dijual live atau kayak udah file, karena ada produk yang file mesti dipikirin, itu sisa-sisa yang nempel-nempel di tulang-tulang kan yang Itu asik dia, tuh. dia. Itu yang Jadi dijadiin ini, gini nih. Jadi supaya by semuanya terpakai. produknya tuh ada level. Ada level. Jadi nggak ikan utuh dijadiin bakso sayang. Iya, Rasanya sih gitu. Jadi ada value added-nya aja sih. Saya nggak tahu cara kerja ini jadi bakso ngambil dari ikan utuhnya apa dari sisa-sisa yang di ikan. Kalau yang ini dari ikan utuhnya, kita juga ada yang bentuk filenya juga, cuman awalnya sih kita pengen menjaga kualitas, jadi biar barangnya ini bener-bener rasanya lele, kita pakai yang dagingnya asli. Cuman kalau ternyata sisa-sisanya ini yang bisa diolah dimanfaatkan lagi, mungkin diolah lagi. kita akan coba untuk Sisa-sisa olah itu kan lagi. bukan berarti nggak bagus, Iya, itu iya. bagus, Yang cuma yang nempel-nempel itu nempel-nempel loh. sehingga Nah. efisiensinya lah. Efisiensi, efisien, iya oke. lebih efisien. Ben, Sisa. ada Ini- masukan atau ini kan catatan? anak punya pekerjaan banyak ya, Iya. harus meyakinkan pengusahanya dulu untuk pulang ke desa, meyakinkan investor untuk masuk. Udah nyampe ke dananya udah masuk, pengusahanya udah ikut, harus dilatih dulu untuk bangun kolam lele misalnya kayak gitu ya. Terus udah ibu-ibunya harus bikin jadi produk, terus harus distribusi. Nah ini saran aja, kan banyak banget ini fieldnya. Nah kalau bisa bentuk-bentuk yang seperti ini udah sampai produk akhir, Anang kerjasama sama pihak-pihak yang udah lebih profesional misalnya gitu. Jadi kasih profesional untuk mengelola tapi bilang saya mau punya saham juga karena ini kan idenya dari kamu, brandnya dari kamu. Tapi mungkin mereka lebih jago bagaimana memasarkan, bagaimana masuk ke kasih ke supply ke beberapa lokasi. Jadi mungkin itu. Jadi setiap bisnis unitnya dipertimbangkan aja, ada partner lain kah atau apa yang lebih bisa optimal gitu. Baik, Siap, menarik. Mas Dan Ben. Anang saya dengar pengembangan bisnis tadi ada ternak itik juga atau bebek. bebek. Kemudian mau jamur, rang-rang Ya, semut rang-rang ke depannya. ke depannya. Jadi kalau semut rang-rang itu rencananya mau di Bandung. Nah, itu diambil krotonya, anak-anaknya. Telur-telurnya buat makan burung. Ya, kita doakan semuanya berjalan lancar dan masyarakat di kampungmu juga akan sejahtera. Karena itu tujuan utamanya kan. Seperti biasa, di akhir segmen nanti saya akan memperkenalkan orang-orang kreatif yang melakukan inovasi. Dan kali ini inovasinya adalah berupa desain mobil yang keren banget. Siapa mereka? Pastikan Anda terus bersama Big Bang Show. Jangan lupa, do more, do good, Big Bang. Kalau saya ditawarin Yaris seperti ini ya saya pasti akan langsung tertarik. Ya, intinya kita pengen buktiin kalau anak-anak Indonesia bisa bikin.